Jenengan siap diluncurkan ke masyarakat? Materi dari Pak Profesor nomor 1 melebet apa cuma lewat dalam kata-kata aja? Ibu-ibu, mohon izin Pak Profesor, saya tak berdiri mawon. Izin, monggo. Hari ini saya sebetulnya ada seorang klien yang saya janjikan sejak pagi tadi dan sejak semalam mencoba meniatkan diri untuk bunuh diri. Ya? Beliau seorang ibu hamil 8 bulan mengalami depresi mental karena mertua dan ipar. Adakah seperti itu? Ya. Mertua dan ipar. Ipar adalah mau. Suatu saat mungkin butuh judul mertua adalah ibu-ibu punya mertua? Punya ipar? Saya jadi curiga ibu-ibu juga terkena masalah yang sama. Oke? 3 hari berturut-turut saya mendapatkan pasien seperti itu, dan itu semuanya menimpa pada ibu-ibu yang usia tidak sepuh. Mungkin ya seusia ibu semua, di bawah usia 50 tahun. Dan itulah sekarang kita baru tahu ternyata kebahagiaan seorang ibu-ibu ini hadiah bagi hari ibu ya. Boleh ya saya berikan hadiah kepada jenengan semuanya. Karena kalau pribadi penjenengan bayar per jam ke saya 100.000. Kalau pribadi, berhubung karena ini banyak, saya tidak minta. Jadi 70% penelitian itu yang menyebabkan kepusingan dan kesetresan ibu-ibu ini kebanyakan dari suami. Benar apa Mbak Gede? Belum ada Pak Khalid tadi ya. Saya tidak berani. Saya tidak berani yang ada Pak Khalid. Itu penelitian itu. Benar ya Bro? Benar? Adakah yang laki-laki sayangnya 100%? Yang laki-laki berdua kayak bertiga ini. Jangan merasa tersinggung ya Pak ya. 70% perempuan itu merasakan punya beban mental itu karena suami. Ya, anak itu sesudahnya, di bawahnya. Maka saya inginkan ibu-ibu tidak seperti halnya dengan klien-klien yang saya tangani ibu-ibu. Rata-rata mereka itu punya uang sebetulnya. Ya, ternyata bukan persoalan materi, tetapi persoalan beban mental, psikis dan memorinya itu merasa ketakutan dan trauma. Begitu yang disampaikan Pak Profesor Khalid itu indahnya ibu kayak ngono begitu ya. Bisa rekreasi yang luar negeri gitu ya. Duit terus namanya ASN ya Bu ya. ASN cita-citanya semua ibu kan. Tetapi adakah takdir yang sama ibu-ibu? Kita ditakdirkan tidak sama, ya. Ada rupa, jiwa, raga sama, tapi takdir kita tidak sama, rezeki kita tidak sama. Saya bisa menyimpulkan kondisi ibu-ibu terkena mental, depresi di zaman-zaman sekarang ini itu karena memang ada faktor dari modernannya itu, ya, IT. Bagaimana kemudian tiba-tiba istri itu lebih menuntut. Kita itu kan kadang-kadang jadi menuntut ya, kepengen yang ada di TikTok ya, kepengen beli itu, beli ini, beli sita, beli baju, beli jilbab, ini lah Bu. Jadi kita itu kadang kepengen beli semuanya. Akhirnya suami yang misalnya di soalnya kampung-kampung biasa itu jadinya terusik itu, karena pengetahuan kita yang pertama akhirnya main apa dibanding ibu Juni lu ada yang melakukan mall situ growing situ meges gitu boleh ibu merasa tidak begitu suami ini koyo wis gak ngeburis lah wis pokoke sing sampeyan iku
Siap ibu-ibu? Saya yakin tidak ada orang bahagia sempurna. Suatu saat kadang mengalami sedih, kadang mengalami bahagia. Anggaplah orang terkaya saat ini, misalnya Pak Haji Gini yang hartanya triliunan, apakah dia dijamin bahagia bu? Belum tentu. Dan hanya seorang ibu yang bahagia yang bisa membina keluarganya, apalagi membina keluarga orang lain. Sampai ini ditugaskan mau membina keluarga orang lain. Jadi keluarga kita sendiri, kata Pak Profesor, harus bahagia dulu. Maka yang belum bahagia hari ini, yang masih menyimpan trauma masa lalu, itu apa sih bu? Panjenengan pernah bersedih waktu itu, pernah merasakan suasana hati yang tidak enak waktu itu, entah itu kapan, bisa jadi di dalam kandungan. Ada seorang yang datang itu senangannya nangis, melankolis, kalau kemana-mana senangannya sambat. Bukan karena orang tua mendidiknya salah, tapi karena pada saat ibunya mengandung sering nangis gara-gara orang tua. Ada yang sering suka-suka menangis sendiri? Ada yang suka-suka sendiri? Setiap orang yang datang itu diduga merasani, ya? Orang yang melihat diduga iri. Setiap orang itu yang lewat diduga mencaci. Ada itu. Nah itu namanya kecemasan, kecurigaan yang berlebihan. Boleh orang curiga tapi biasa-biasa. Tapi kalau sudah berlebihan, akhirnya jantungnya berodok terus. Bagaimana kalau kemudian kita punya permainan yang setiap hari diketawa itu terus dipencet tombol itu, lama-lama tombolnya jadi rusak. Nah itu sebagai perwujudan dari fisik panjenengan. Doi sesek, sumpek mikir kasus lu omah gak mari-mari. Sumpek tapi dipendem terus. Akhirnya apa? Tambah mengkerut. Ya kan? Otak memerintahkan kamu hari ini sedih. Aku hari ini sedih, aku hari ini apa? Otak memerintahkan yang sama. Jantungnya tiba-tiba berodok. Betul ibu-ibu? Maka hari ini ibu-ibu harus selesai itu semua. Kabar MUI ini bisa tidak hanya judul, tetapi betul-betul di lapangan dikenal oleh masyarakat. Kalau misalnya jenenge kabar itu kok desa ya wis kuwi kaya ndodok ku ya bisa terus wae. Ya kan? Ono kabar iki ya bisa kabar iki bisa gitu. Orang sudah mengenal kita, tetapi kita harus kompeten ya Bu ya. Siap menjadi kompeten ya Bu ya. Baik, nanti saya bantu hanya supaya ada penguatan mental dari diri kita sebelum kita menolong mental orang lain. Orang lain bisa perkara yang pakai. Tidak mungkin saya bisa menyelesaikannya. Hari ini saja saya mendapatkan kasus, Bu anak saya ditembak, kena pelurunya marinir yang menyasar. Bu hari ini saya mau bunuh diri, saya sudah tidak peduli lagi jadi saya. Ada lagi Bu, bojoku ini ngamuk-ngamuk beli aku sih minggat. Nah, orang di luar sana itu kalau betul-betul dengan bekerja pasti akan banyak masalahnya. Ya Bu ya, ibu-ibu belum ada pembekalan untuk itu. Maka saya hanya membantu menyiapkan mentalnya aja ibu-ibu. Jangan-jangan ibu-ibu ada orang yang nangis, terus elok bingung, elok nangis, elok sedih di rumah. Gitu betul? Ketularan. Energi negatif orang itu akan mudah menular, tetapi energi baik itu susah menular. Jadi kalau misalnya panjenengan juga mau nangis, kepengen nangis kan? Orang kunjungan sampai bayaran, sama juga itu bayaran, karena itu menurunnya cepat. Maka ibu saya bekali mental supaya ibu menjadi orang yang kuat, yang betul-betul kader, tempat pengamat dan perlindungan bagi mereka. Mereka siapa? Yang bermasalah. Hari ini saya hanya meminta konsentrasinya ibu-ibu, cukup seperti berdoa. Cukup kita seperti berdoa saja. Kalau kita berdoa, wah itu kan biasanya konsentrasi sampai nangis-nangis ya. Bisa ya? Ya. Orang itu bisa dinasihati, terus dilakukan seperti yang dilakukan Profesor Khalid tadi, bisa masuk ke dalam hati. Bila memori yang dimasuki itu adalah
memori sabar seperti kita saat ini itu susah sekali masuk nasihat-nasihat baik. Ya, jadi kita katakan materi dari Pak Profesor untuk kita masukkan ke dalam bawah sadar kita tanpa kita susah-susah mengingat-ingatnya. Kata ya, siap ya? Yang penting mendengarkan konsentrasi, mendengarkan arahan dan kata-kata dari saya. Diizinkan Ibu? Demi kebaikan pendengar semua ya? Karena yang konsentrasi, yang bisa merasakan pasti akan menerima manfaatnya. Penjenengan akan saya buat menjadi kader yang bermental kuat. Sekarang mau silakan baca Al-Fatihah dalam hatinya masing-masing. Baca Al-Fatihah dulu. Alhamdulillah syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Iya karena Allah wa inna kana sa'an inna syaitan mustaqim. Syiratul ladina an'amta Kemudian mari kita memohon doa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita maksudkan dikabulkan oleh Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau tidak menyakiti aku ya Allah, tapi aku yang menyakiti diriku sendiri. Aku yang menzalimi diriku sendiri ya Allah. Maka ampuni aku ya Allah, karena bila mana Engkau tidak mengampuni aku ya Allah, maka aku termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi. Aku berdoa kepadamu ya Allah untuk kebaikan diriku dan kebaikan orang-orang di sekelilingku. Maka Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya bisa memejamkan mata, bisa menghilangkan aktivitas, istirahat sebentar. Mungkin hari ini adalah hari yang ditakdirkan Allah kita bertemu. Kita istirahat sejenak di ruang kantor aula MUI ini. Coba rilekskan dulu semua badannya. Mungkin ibu-ibu ada yang kepalanya pusing, lehernya kaku, ya silahkan matanya dipejamkan sambil merilekskan seluruh organ-organ mata, saraf senyum simpul, telinga semuanya, leher, pundak silahkan dienakkan sambil kita menikmati betapa rileksnya berada di ruangan aula MUI ini. Mungkin ini adalah waktu istirahat jenengan, karena hari ini jenengan diberikan amanah yang luar biasa. Istirahatkan diri, istirahat di sini sangat nyaman sekali Bapak Ibu. Istirahatkan diri, rilekskan semua badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, rilekskan badan. Bayangkan panjenengan semuanya mulai pagi hari sampai sekarang capek banget. Mulai tadi pagi sampai sekarang capek banget. Wahai tubuhku, beristirahatlah kamu sejenak di sini. Rilekskan seluruh saraf-sarafmu dan buatlah aku istirahat di sini dengan santai sejenak menikmati apa yang ada di dalam ruangan ini. Jika mencoba untuk mindfulness, konsentrasi kepada keberadaan kita di sini sekarang ini. Ya Allah, aku ingin merasakan istirahat di sini sampai betul-betul aku merasakan rileks pikiran dan rileks badanku. Aku merasakan betapa nyaman seluruh organ badanku, pernafasanku menjadi lebih tenang, perut dan dadaku menjadi lebih damai, detak jantungku menjadi lebih sejuk, degup jantung menjadi lebih tenang, dan aku merasakan santai. Dan betul-betul panjenengan merasakan nyaman yang luar biasa di sini sampai betul-betul Anda merasakan semakin gelap, semakin gelap semakin nyaman, semakin gelap semakin nyaman, semakin terpejam semakin merasakan rileks yang luar biasa.
bagus. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Tarik nafas dari hidung 4 detik, tahan sebentar 2 detik, keluarkan pelan-pelan dari mulut. Ulangi sampai 3 kali. Tahan nafas dari hidung, buang dari mulut sampai betul-betul dada badan semuanya merasa lebih tenang. Nafas menjadi lebih plong. Tarik nafas, buang dari mulut. Lepaskan semua apa yang ada di dalam dada depan kita. Setiap tarikan nafas membawa semua kebaikan, dan setiap yang keluar mengeluarkan sesuatu keburukan yang ada di dalam hati kita. Baik. Dan betul-betul Anda semuanya sekarang dalam kondisi relax. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rabbi, aku bersyukur kepadamu ya Allah, hari ini telah Engkau amanahkan kepada kami semua yang ada di sini untuk menjaga syiar Islam, dakwah Islam. Diamanahkan oleh Ibu Idris ya Allah untuk diberikan kepadaku. Mungkin ini jalan takdirku ya Allah. Aku yang belum sempurna, aku yang masih banyak kekurangan, tetapi aku diharapkan mampu membantu masyarakat yang lain yang sekiranya membutuhkan. Dan aku merasa harus bisa ya Allah. Ya, dalam kerendahan hati aku bersujud kepadamu ya Allah. Bila mana ini ada salah satu jalan untuk mencari aku pahala, ku berpulang ya Allah, maka berikanlah aku niat yang sungguh-sungguh ya Allah. Aku ingin membantu sesama ya Allah. Apa yang ada di dalam fisik dan ragaku ya Allah, semuanya aku persembahkan untuk keridhaan-Mu ya Allah. Mungkin aku belum mampu dan belum bisa, keluargaku belum sempurna, suamiku mungkin belum sepenuhnya kasih sayang kepadaku ya Allah. Anak-anakku mungkin juga belum sesuai yang aku harapkan. Keluargaku mungkin juga tidak pernah aku berikan kasih sayang seutuhnya ya Allah. Tapi bila mana Engkau memang mentakdirkan aku untuk bertugas melakukan khidmat di sini ya Allah, aku akan siapkan diri, siapkan mentalku ya Allah. Berilah aku kekuatan ya Allah untuk menjadi seorang ibu yang sempurna bagi anak-anakku, istri yang baik bagi suamiku ya Allah, serta aku yang selalu berguna untuk keluargaku. Munculkanlah rasa empatiku ya Allah, sosialku yang tinggi, entah itu dalam pelukan, kasih sayang, atau mungkin sedikit dari harta dan rezeki yang aku terima ya Allah, agar semuanya aku bisa sedekahkan dan sisihkan untuk orang-orang yang membutuhkanku ya Allah. Ya Rabbi, aku tahu ya Allah, aku mungkin bukan seorang muslimah yang baik ya Allah. Tapi bila Engkau menunjukku, mentakdirkanku masuk dalam sebuah organisasi MUI yang kemudian Kau tugaskan jadi orang-orang yang menjadi cahaya dan lilin bagi masyarakatku ya Allah, maka berikanlah aku kekuatan ya Allah. Berikanlah aku seorang pemimpin leader yang luar biasa, mampu memberikan contoh kepada mereka butuhkan. Ya Rabbi,
Butuhkanlah keluargaku ya Allah. Lapangkanlah rezeki buat suamiku, rizki untukku. Lancarkanlah semua apa yang diinginkan dikabulkan ya Allah ya anak-anakku. Agar aku ya Allah bisa keluar berjuang dengan meninggalkan keluargaku tanpa ada beban negatif terhadap keluargaku sendiri ya Allah. Butuhkanlah keluargaku agar aku bisa menjadi contoh yang baik untuk mereka yang membutuhkanku. Berikanlah aku kecukupan rezeki yang berkah dan barokah. Berikanlah aku suami yang betul-betul bisa jadikan aku imam. Berikanlah aku anak-anak yang qurrata a'yun ya Allah, agar aku bisa menolong masyarakat yang lain ya Allah. Ya Allah, aku berniat dan bertekad di dalam hati ya Allah, bila ini adalah ladang pahalaku, maka aku akan sungguh-sungguh ya Allah menjadi kader keluarga bahagia. Aku akan berkhidmat di sini. Aku akan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi tugasku. Ya Allah, bila fisikku sakit maka sembuhkan ya Allah. Bila rezekiku masih tergantung di langit Asmu ya Allah, turunkanlah untukku. Bila suamiku masih belum baik kepadaku ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya ya Allah. Untuk orang-orang yang aku sakiti, maafkanlah diriku. Dan bila aku telah menyakitimu, maka maafkanlah aku, agar penuh keberkahan hidupku dan umurku ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau panggil aku ya Allah untuk berpulang kepadamu sebelum aku bermanfaat bagi orang lain ya Allah. Ya Allah, berilah aku nafas, umur, fisik, serta kecukupan dalam aku hidup di dunia ini ya Allah. Jangan Engkau ambil aku ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah. Beri aku kesempatan untuk beribadah kepadamu, menaburkan benih-benihan sebelum aku berpulang kepadamu ya Allah. Hari ini dan seterusnya aku berjanji ya Allah, merubah segala perilaku burukku, prasangka burukku, apa yang sering aku lakukan ya Allah. Aku mohon maaf kepadamu. Kedengkianku, irianku, kadang-kadang aku menyakiti suami anakku, mertuaku, iparku, saudaraku, tetanggaku. Ampuni ya Allah. Aku segala begini sekali menjadi muslimah yang baik, yang bersih hati. Mulai hari ini dan seterusnya ya Allah, aku berjanji akan menjadi seorang muslimah yang bersih hati. Hindarkan aku ya Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridhoi. Lalu jadikan aku ya Allah seseorang yang bisa berjalan lurus ke depan menyambut cahaya-Mu di ujung sana. Bila ya Allah Kau meridhoi, aku ingin masuk surga-Mu ya Allah. Aku ingin masuk surga-Mu ya Allah. Maafkanlah bila khablun dan nasku ya Allah. Selama ini kurang baik ya Allah, terutama kepada suamiku, anakku, orang tuaku ya Allah. Aku kadang lemah tak berdaya ya Allah. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon di langit Asmu yang tinggi.
Ku ingin menuju surga-Mu ya Allah. Jadikan aku wanita, perempuan seperti Sayyidatul Fatimah, Aisyah, Siti Khadijah ya Allah. Rendahkanlah hatiku, rendahkanlah kesombonganku, egoku ya Allah. Aku belajar membenahi diri sendiri ya Allah sebelum aku membenahi orang lain. Aku belajar membersihkan hatiku sendiri ya Allah sebelum aku memberi nasihat kepada orang lain. Ya Rabbi, aku hanya butuh ridho-Mu ya Allah. Aku selalu bersyukur kepada-Mu atas apa yang aku alami saat ini. Aku bersyukur atas sakitku, bersyukur atas rizkiku, bersyukur atas kondisi keluargaku. Aku ridho dan aku ikhlas ya Allah, karena aku ingin ya Allah mengharapkan imbalan sesuai yang Kau janjikan ya Allah. Nikmat-Mu yang Engkau tambah dan surga untukku ya Allah. Aku yakin ya Allah bila syukurku Engkau selalu memenuhi setiap takdirku ya Allah. Aku yakin ya Allah nikmat-Mu akan Engkau tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sabarkanlah ya Allah hatiku bila saat ini aku menerima cobaan dan ujian-Mu. Tenangkanlah hatiku, semua terjadi atas izin-Mu ya Allah. Semua terjadi atas izin-Mu ya Allah. Semua terjadi atas pengetahuan-Mu ya Allah. Maka tanamkan dalam diriku ya Allah rasa iman yang tebal ya Allah. Mungkin bukan ujian-Mu yang berat, tapi imanku yang tipis, imanku yang sempit. Jangan jadikan aku sumbu pendek ya Allah. Hilangkan semua rasa emosiku, kemarahanku, egoisku, suara dengan nada-nada tinggiku ya Allah. Buangkanlah semua di dalam dada ya Allah. Gantilah aku, gantilah hatiku ya Allah dengan segala kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah, dengan cahaya-Mu yang suci. Dalam bulan Rajab ini ya Allah, berilah aku kekuatan ibadah yang lebih baik ya Allah, untuk menyempurnakan semuanya ya Allah. Aku tak tahu entah kapan Engkau memanggilku ya Allah. Mungkin setelah hari ini, mungkin besok, atau bulan depan, atau tahun depan ya Allah. Mungkin Engkau akan panggil aku berpulang kepada-Mu ya Allah. Maka jadikan sisa ujung umurku ini ya Allah adalah sisa-sisa untuk mencari ibadahku kepada-Mu. Ya Rabbi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuflihul mi'ad. Sayangi orang tuaku ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkanlah segala doa-doaku ya Allah. Kau Zat yang Maha mengabulkan, mengetahui apa yang aku ucapkan dan apa
Berikanlah aku kesehatan dan umur yang barokah yang panjang ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, dalam hitungan 1 sampai 5 bisa dihembuskan nafasnya dari dalam hidung. Ya, oke. Baik. Ini masih sesak dadanya. Oke. Menangis untuk diri sendiri. Saya juga menangis karena saya juga berdoa untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita semuanya. Paling sehat-sehat dan bisa bertemu di lain waktu.